Teman masa kecilku langsung kelihatan aslinya, nggak peduli sama pacarnya sendiri yang tiap malam bersamanya, malah cuma peduli sama cowok yang disukai pacarnya. Aku ikut dia terjebak di cerita cinta yang nyesek. Aku jadi cowok utama si anjing langit, dia jadi penjahat utama di buku ini. Dia masuk ke kantorku, duduk, bilang kalau pacarnya nggak kuat, dan cowok yang disukai pacarnya itu nggak tampan. Ini sesuai keinginannya, jadi dia minta aku bantu sebisa mungkin. Aku langsung tertawa dan mengiyakan. Saat aku kembali ke villa, istriku sedang bersiap mandi. Sebulan lalu, saat aku pertama kali datang. Aku langsung terpaku begitu melihatnya. Malam itu juga aku nggak tahan, dan berhasil menaklukkan istri yang selama 3 tahun pernikahan nggak pernah disentuh oleh pemilik tubuh asli. Setelah sebulan bersama, dia pun sudah nggak bisa menahan diri. Dia berubah dari sikap dinginnya, jadi sangat lengket padaku. Begitu melihatku pulang, dia langsung memelukku, suaranya lembut banget. Sayang, mau mandi bareng nggak? Cowok utama ini langsung membawanya. Dia langsung masuk ke kamar mandi. Saat kami sedang bercanda di kamar tidur, di luar tiba-tiba berubah. Angin kencang membawa hujan badai, guntur menggelegar sampai jendela bergetar. Tepat saat itu, ponselnya berdering keras. Dia melihat layar panggilan, lalu segera mengangkatnya. Ekspresinya langsung berubah. Youci, aku kesana ya. Jangan khawatir, aku selalu menganggapnya seperti adik. Nanti kalau hujan reda, aku akan kembali menemanimu. Setelah itu dia mendekat dan mencium bibirku beberapa kali. Saat dia buru-buru mencari baju, aku langsung menariknya ke dalam pelukanku. Dia nggak bisa berdiri tegak, dan jatuh ke dadaku. Sayang, jangan buru-buru. Aku sudah mengatur semuanya. Dia mendongak. Wajahnya penuh kebingungan. Aku mengelus punggungnya yang mulus. Youci tinggal di kompleks bahagia, ya? Tubuhnya bergetar, kebingungannya makin terlihat. Suami, kok tahu? Tentu saja aku tahu. Kakakmu Qin Chuan sudah bosan tinggal di villa, hari ini baru pindah ke kompleks itu. Kebetulan dia tinggal di seberang. Baru dia merasa tenang, tatapannya kembali melunak. Tangan kecilnya tak bisa dia melingkari leherku. Suami baik sekali, memikirkannya sampai sedetail ini. Sambil bicara begitu, dia menghampiriku. Di buku cerita, Qin Chuan adalah penjahat nomor 1. Waktu kecil dia juga tetangga kami. Dia melihat Qin Chuan tumbuh, hanya saja dia 10 tahun lebih tua. Saat Qin Chuan masih SMA, dia sudah menikah karena perjodohan. Dia selalu menganggapnya adik, tapi di hatinya menyimpan rasa cinta. Cinta karena perbedaan usia dan status pernikahan. Cinta itu tak pernah terucap. Cerita aslinya. Setelah dia kembali ke negara asal, berulang kali dia memfitnah pemilik tubuh asli. Bilang dia menyiksanya. Pemilik tubuh asli sangat marah sampai ingin bercerai. Pemilik tubuh asli si anjing langit ini mati-matian menolak. Mereka berdua terus berselisih. Qin Chuan mengetahuinya. Menggunakan berbagai cara untuk memaksa pemilik tubuh asli menyerah. Hampir membuat perusahaan pemilik tubuh asli bangkrut, dan juga menghajarnya habis-habisan. Sang pemilik asli akhirnya menandatangani surat cerai dengan berlinang air mata, lalu pergi ke luar negeri, mengikuti alur cerita yang klise. Setelah bercerai, dia baru melihat wajah asli Youci dan tahu apa itu jurang kehancuran dan tenggelam ke dalam air. Penculikannya hanyalah rekayasaannya sendiri. Saat itulah dia teringat bahwa pemilik asli mengaguminya selama 7 tahun, dari kuliah hingga menikah. Hanya setelah kehilangan dia baru menyadari hatinya sendiri. Selanjutnya adalah mengejar perlahan, tersiksa sampai mati. Dulu, aku dan sahabatku duduk bersama di tempat kumuh, membaca cerita klise ini. Akibatnya, kami berdua tersesat. Kami berdua tiba-tiba masuk ke sini. Kami sangat senang. Dalam kehidupan nyata, kami berdua adalah pekerja rendahan. Siapa sangka, dengan satu langkah, kami berdua langsung menjadi CEO kaya raya. Ini bukan cerita tersiksa, kan? Ini jelas skenario cerita yang memuaskan. Sahabatku dulu suka sekali dengan cowok yang murni dan imut. Sayangnya, dia tidak punya uang dan kesempatan. Sekarang dia menjadi CEO yang mendominasi, matanya langsung tertuju pada cowok manis dalam buku itu. Sebagai sahabat yang baik, tentu saja aku harus membantunya mewujudkan keinginannya. Semalam agak larut, kami baru bangun menjelang tengah hari. Begitu turun, kami mendengar suara pintu depan villa dibanting-banting. Aku menyuruh seorang pelayan untuk membukanya. Aku melihat Youci berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, matanya merah seperti kelinci. Dia perlahan turun dari lantai atas. Sayang, siapa itu? Youci berjalan masuk dengan mata berkaca-kaca, memandangnya perlahan. Air mata jatuh begitu saja. Kak King He, semalam, apakah Fusinian tidak membiarkanmu mencariku? Aku tahu aku tidak pantas kau urus, tapi semalam ada badai besar. Aku benar-benar ketakutan sendirian. Melihatnya terlihat begitu sedih, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Youci, bukankah Qin Chuan yang menemanimu semalam? Kenapa? Dia tidak datang. Dia juga. Cepat maju dan menariknya. Ya, Ci. Kak Qin Chuan berjanji akan menjagamu. Apakah dia tidak menepati janjinya?
Jangan khawatir, aku akan menelepon dan memarahinya. Dengan adanya Kak King He di sini, aku tidak akan membiarkanmu dianiaya. Sebelum selesai berbicara, air mata Youchi semakin deras. Seolah-olah dia telah menerima keluhan yang sangat besar, menggigit bibirnya, menahan tangisnya, tampak sangat kekanak-kanakan. Kak Kincuan, dia datang. Dia menghela napas lega. Nadanya melembut. Syukurlah dia datang. Dengan Kak Kincuan di sini. Apalagi yang perlu kau takuti? Aku bersandar di sofa kulit di ruang tamu, dengan seringai jahat di sudut bibirku, menatapnya. Kak King He, suaranya bergetar, penuh kekhawatiran. Kak Kincuan datang. Tapi kenapa? Dia buru-buru bertanya, alisnya berkerut. Saat itu juga, Kincuan tertawa dan masuk. Melihat Youchi yang tampak basah kuyup, dia sengaja memasang wajah tegas. Ci, kenapa kau datang tanpa menungguku? Semalam kita mengobrol sampai pagi. Gak senang gitu? Nanti kalau ada petir lagi, jangan ganggu pasangan muda itu ya. Telepon aku aja langsung. Dengar itu, muka Youchi langsung pucat. Dia panik bersembunyi di belakang Kiao King He. Matanya berkedip-kedip, gak berani lihat Kincuan. Dulu, pemilik asli dan Kincuan gak akur, dia jarang kesini. Pas dia lihat aku, matanya langsung berbinar, seneng banget, aku juga ikutin aja alurnya. Jadi aku ajak mereka makan siang. Youchi mau pergi, tapi diajaknya nahan biar makan. Di meja makan, Kincuan malah nyodorin makanan ke Youchi. Aci, semalam kamu kelihatan kurus, makan abalon banyak-banyak biar sehat. Kenapa matamu merah lagi? Aku tahu kamu baru pulang ke negara ini dan banyak menderita. Coba ini, Youchi awalnya menolak. Tapi lama-lama dia pasrah. Apapun yang disajikan keluarga Kincuan, dia makan aja tanpa ekspresi. Cuma tatapannya ke aku, penuh dendam seperti bersumpah. Dia terus lihatin aku. Di depan pemandangan yang penuh kekuasaan, dia tersenyum sinis. Setelah makan buah, istirahatlah. Youchi muter bola matanya, terus bilang ke aku, King He, ini pertama kalinya aku ke rumahmu, aku mau minta sinian gak antar aku keliling. Boleh? Dia nggak banyak mikir, senyum dan ngangguk, tentu saja boleh. Suamiku, antar Aci kelilingnya. Rumah kita kan besar. Biarkan Aci lihat-lihat. Sambil bilang begitu, dia kedipin mata ke aku, kelihatan kayak mohon. Kincuan bersandar di sofa, santai mengunyah. Wen yang ngangkat kelopak matanya, pandangannya bergantian antara aku dan Youchi. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh arti. Dia nggak ngomong, oke. Aku pelan-pelan naruh cangkir teh, terus berdiri. Dengan senyum yang sangat dipaksakan, aku natap Youchi. Youchi, kamu mau keliling? Aku tentu sambut. Silakan. Begitu sampai di lantai 2, aku langsung tatap dia lekat-lekat. Youchi, tadi malam tidurmu nyenyak gak? Mata Youchi membelalak, kepalan tangannya mengerat. Matanya memancarkan api. Kamu bilang apa? Aku pura-pura kaget sambil tertawa. Kenapa reaksimu begitu besar? Apa aku salah ngomong? Youchi sangat marah sampai wajahnya kaku. Fusinian, jangan pura-pura lagi. Dia mendorongku ke dekat tangga. Sambil menggeram, dia bilang, tadi malam itu kamu dan Kincuan komplotan kan? Sengaja nggak biarin King Heji datang, aku kasih tahu kamu, karena aku sudah pulang. King Heji itu milikku. Kamu tunggu saja. Matanya penuh kebencian. Saat dia mundur, kakinya tergelincir dan dia langsung terguling dari tangga. Aduh, Youchi menjerit kesakitan. Jungkat-jungkit sampai lobi lantai 1. Dahinya langsung benjol, bahkan ada urat merahnya. Dia meringkuk sambil meratap, Ci. Dia kaget banget dengar suara itu, langsung berdiri tegak, mukanya pucat pasi, lalu berlari ke sana. Ci, kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit? Ini sebenarnya ada apa? Dia langsung bantuin orang itu berdiri, suaranya penuh kekhawatiran. Youchi nangis sesenggukan. Kak King He, ini semua salahku. Aku nggak hati-hati jadi jatuh. Nggak ada hubungannya sama si Nian Ge. Begitu kata-katanya selesai, King Chuan lari dengan dramatis, merebut Youchi dari tangannya. Dia memeluknya erat, penuh rasa sakit. Dia mendongak dan menatapku dengan marah. Suaranya serak, Sinian, kamu keterlaluan. Ci baik banget, kenapa kamu dorong dia? Aku mau kamu minta maaf sama Ci sekarang juga. Benar kan? Aku nggak akan selesai sama kamu. Aku berdiri di tangga, diam-diam mengacungkan jempol ke King Chuan. Bagus, aktingnya bagus. King Chuan kedip mata ke arahku. Dia mau bantu aku akting. Belum sempat aku bicara, dia malah meledak. Dia melangkah di depanku, menatap King Chuan dengan kesal. Kak King Chuan, kenapa kamu menyalahkan suamiku? Ci sendiri bilang gak ada hubungannya sama suamiku. Dia jatuh karena gak hati-hati. Kamu malah menjelek-jelekan suamiku. Kami gak akan menyambutmu lagi di rumah kami. Begitu mendengar ini, semua orang terkejut, bahkan aku pun kaget. King Chuan dan Youchi membelalakan mata. Mereka terdiam,
Kalimat tuduhan itu seharusnya keluar dari mulut mereka. Dia nggak ikut memaki aku aja udah untung, kok malah menyerangku? Kalimat ini terlalu ngelantur. King Chuan pura-pura marah dengan cemberut. Nggak datang yang nggak datang, siapa yang peduli? Ah Ci, ayo pergi. Kak King Chuan akan bawa kamu ke rumah sakit. Dia langsung menggendong Yao Qi. Dia menggendong Yao Qi di lengannya. Wajahnya gelap, lalu berjalan keluar. Yao Qi meronta-ronta di pelukannya. King Chuan, turunkan aku. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau. Saat sampai di pintu, dia nggak lupa menoleh ke belakang. Memberi tatapan minta tolong, sangat menyedihkan. Setelah mereka pergi, dia langsung memelukku. Suamiku, jangan dengarkan omongan Kak King Chuan. Aku akan selalu percaya padamu. Gadis ini semakin menggemaskan. Aku memegang wajahnya dan menciumnya. Sampai dia sesak napas baru kulepas. 3 hari kemudian, King Chuan mengadakan pesta ulang tahun untuk Yao Qi di hotel pulau terpencil. Mengundang semua sahabat dekat mereka. Aku dan dia juga datang memenuhi undangan. Teman-teman dekatnya yang perempuan. Begitu sampai, semuanya mulai bertanya padanya. Dia menarik lenganku masuk ke aula pesta. Teman-temannya melihatnya, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Bisikan terdengar. Kenapa King He membawa Fusinian? Dia biasanya tidak suka membawanya ke acara seperti ini. Kenapa lagi? Pasti Sinian yang memaksakan diri ikut. Benar. Fusinian memang seperti anjing penjilat King He. Kalau saja adik Ci tidak pergi ke luar negeri, mana mungkin dia yang bisa menikahi King He. Mendengar kata-kata ini, sudut bibir Yao Qi hampir tak tertahan. Dia bahkan sengaja memberiku tatapan puas. Aku berjalan mendekat dan tertawa kecil. Kalian ini keluarga Shen? Keluarga Qi, nona keluarga Lu, kan? Kalau tidak salah ingat. Bisnis ketiga keluargamu kan bergantung pada keluarga Fu. Sekarang kalian bergosip di depanku. Mungkinkah ini sopan santun para nona kaya? Ketiga orang yang tadi mengejakku tiba-tiba terdiam, wajah mereka pucat pasi. Aku mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon asisten, beritahu mereka, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Shen, keluarga Qi, dan keluarga Lu. Begitu aku selesai bicara, wajah semua orang di sana berubah. Mereka menatapku kaget. Shen Yan yang mengenakan gaun merah tiba-tiba berdiri. Dia menatapku marah, Fusinian, kami hanya mengatakan beberapa kebenaran. Apa perlu kamu begitu kejam? Saat itu, Qiao King He datang dengan cemberut dan berkata dengan dingin. Shen Yan, Kiran, Lu Shanshan. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku selalu menganggap kalian sahabat terbaikku. Tapi kalau kalian berani membicarakan suamiku di belakangku lagi, persahabatan belasan tahun kita akan berakhir sampai di sini. Kata-kata itu seperti guyuran air es ke kepala ketiganya. Kemarahan di wajah mereka langsung membeku, hanya menyisakan rasa malu dan bersalah. Ketiga keluarga itu memang jauh lebih buruk dari keluarga Fu. Qiao Jian menekan bibirnya, tidak berani membantah lagi. Melihat suasana canggung, Yao Qi, yang mengenakan setelan putih, bangkit dan tersenyum. King He, Sinian. Kalian datang. Terima kasih sudah datang ke pesta kepulanganku. Wajah Qiao King He membaik. Dia mengangguk, ah Ci, karena sudah kembali. Kalau ada apa-apa nanti cari aku. Apapun yang bisa kubantu, pasti kubantu. Kata-katanya penuh dengan sedikit kepedulian. Senyum Yao Qi menegang sesaat, lalu kembali seperti biasa. Aku tahu, King He. Dia menatapku lagi, matanya jernih dan polos, Sinian. Terakhir kali di rumahmu, aku sendiri yang ceroboh. Merepotkanmu dan King He. Maaf. Sepertinya dia sudah belajar. Aku mengangkat gelas anggurku. Aku tertawa. Dengan sedikit nada menggoda, tidak masalah. Yang penting kamu baik-baik saja. Melihatmu bersemangat dan sehat, sepertinya Qin Chuan merawatmu dengan baik. Begitu dia selesai bicara, Qin Chuan melangkah mendekat dari kejauhan, tersenyum lebar, lalu tubuhnya menegang. Sekilas rasa panik melintas di matanya, tapi ia tak berani membuka mata. Ia memaksakan senyum canggung. Ia bergumam pelan. Semua teman masa kecil yang hadir memberi hadiah pada Yao Qi. Giliran Qin Chuan. Ia mengeluarkan sepasang cincin pasangan. Saat kotak dibuka, wajah Yao Qi pucat pasi. Semua orang saling pandang, mata mereka mondar-mandir antara mereka berdua. Bahkan Qiao King dan Yan Li terlihat canggung. Di tengah pesta, ada telepon penting dari klien. Aku berjalan ke tepi kolam renang, baru saja mau main air. Yao Qi menyusul dengan wajah penuh kebencian. Fusinian, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan agar Qin Chuan membelamu. Tapi aku katakan padamu, Qin Chuan hanya baik padaku sejak kecil. Semua teman masa kecil kita tahu itu. Kalau kau punya harga diri, tinggalkan dia saja. Kau cuma memanfaatkan saat aku tidak ada. Siapa sebenarnya yang ia sayangi? Tidak kau lihat? Aku melirik cincin indah di jari manisnya. Mataku tersenyum. Selera Kak Qin Chuan bagus. Cincin ini cantik sekali. Kebencian di wajah Yao Qi mendadak membeku. Seolah lehernya dicekik.
Ia menunduk dingin menatap tangannya. Pupil matanya menyusut. Ia menarik tangannya ke belakang seperti tersengat listrik. Kau bicara apa sembarangan? Ini cincin pria. Jangan menuduh tanpa bukti. Aku tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau gugup? Wajahnya memerah padam, matanya berkedip-kedip. Aku tidak gugup. Jangan ganti topik. Dengar baik-baik. Kak King Hee itu milikku. Waktu kita jatuh ke air, dia pasti akan menyelamatkanku duluan. Sambil berkata begitu, ia mencoba mendorongku. Aku menghindar, ia terpeleset. Kakinya terpeleset, dan ia jatuh ke kolam dengan suara plop. Suara keras itu seketika menarik perhatian semua orang di aula. Tolong! Kak King Hee, selamatkan aku. Youchi berteriak panik di dalam air, percikan airnya sangat tinggi. Kiao King bergegas ke tepi kolam sambil memegangi roknya, wajahnya pucat. Semua mata tertuju padaku. Aku mengangkat bahu, tampak tak berdosa. Kalian semua lihat sendiri. Dia sendiri yang terpeleset, tidak ada hubungannya denganku. Qin Chuan segera melompat ke kolam. Dengan percikan air yang besar, tingginya yang hampir 1,9 meter, lebih tinggi satu kepala dari Youchi. Di dalam air, ia dengan mudah berdiri tegak. Ayo, Youchi, kemarilah pada Kak Qin Chuan. Kakak akan memelukmu naik. Youchi yang panik tak punya waktu memikirkan hal lain. Ia memeluk Qin Chuan erat seperti gurita, tak mau lepas. Wajahnya penuh ketakutan. Qin Chuan memeluknya, menenangkan. Sudah, jangan takut. Lain kali hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Sayang sekali kan? Ya, ia memeluk Youchi keluar dari kolam dan langsung masuk ke dalam lift. Pergi ke atas, ganti baju. Semua orang melihat Youchi seperti burung kecil yang sendirian, ekspresi mereka semakin aneh. Qin Chuan dan Youchi belum turun. Pesta segera bubar. Aku dan Kiao King Hee baru saja akan pergi. Seorang wanita berhiaskan permata masuk dari pintu. Itu adalah istri Qin Chuan yang selalu dia ganggu. Pasangan itu memang tidak punya perasaan. Di belakang layar, mereka melakukan urusan masing-masing. Begitu dia melihat Kiao King Hee, dia maju dan menarik tangannya. King Hee, apa kamu melihat kakakmu Qin Chuan? Dia tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Aku ada urusan dengannya. Saat Kiao King Hee akan bicara, aku mendahuluinya. Kakak ipar, kakakmu Qin Chuan sudah pergi lebih dulu barusan. Kami juga baru akan kembali. Wanita itu tidak banyak bertanya. Dia memakai kacamata hitam dan bergumam-gumam sambil keluar. Oke. Kalau kamu melihatnya, ingat suruh dia menghubungiku kembali. Setelah orang itu pergi. Kiao King Hee menatapku dengan bingung. Suamiku, bukankah kakakmu Qin Chuan ada di lantai atas? Kenapa kamu membohongi kakak ipar? Aku memutar tubuhnya dan berjalan keluar. Kamu tidak mengerti. Jangan ganggu urusan baik kakakmu Qin Chuan. Mata Kiao King Hee langsung membelalak. Suamiku? Maksudmu mereka? Sambil berkata begitu, dia cepat-cepat menggelengkan kepala dan memberiku tatapan tajam. Ah, kamu terlalu banyak berpikir. Kakakmu Qin Chuan dan Youchi tumbuh bersamaku. Aku tahu apakah mereka normal atau tidak. Jangan bicara sembarangan. Aku tahu dia tidak mampu. Aku tidak menjelaskan lebih banyak. Bagaimanapun, dia akan segera melihat kebenarannya. Yang mengejutkanku adalah, Youchi benar-benar mengajakku bertemu. Kebetulan hari itu aku tidak ada acara. Setelah kupikir-pikir, aku setuju. Di kafe, Youchi di seberangku rambutnya berantakan. Dengan lingkaran hitam yang tebal. Kelihatannya dia belum tidur nyenyak akhir-akhir ini. Dia menatapku lekat-lekat. Wajahnya penuh amarah dan kegelisahan. Fusinian, mari kita bicara. Aku bersandar di sofa, tertawa penuh arti. Tuan Yo terlihat baik-baik saja. Memang benar kakakmu Qin Chuan tahu cara merawat orang. Wajahmu Youchi langsung pucat pasi, tinjunya terkepal erat. Setelah beberapa saat, dia memaksa menahan amarahnya dan tertawa mencemooh. Dia menarik jimat dari sakunya. Dia menyerahkannya kepadaku. Fusinian, tahukah kamu apa ini? Aku sudah bilang sejak lama, saudari King Hee selalu punya aku di hatinya. 10 tahun lalu, aku sakit aneh. Aku hampir tidak sembuh. Dokter manapun tidak bisa menyembuhkannya. Jimat ini, saudari King Hee memohonkan untukku di kuil teratai, 3 kali memohon. Selama bertahun-tahun, aku selalu memakainya. Dulu, aku ikut orang tuaku ke luar negeri. Saudari King Hee jelas berjanji akan menungguku kembali. Tiba-tiba matanya memerah, dia menatapku tajam. Kamu. Semua karena kamu terus mengganggunya dan mengambil saudari King Hee. Kamu juga yang menelepon kakakmu Qin Chuan untuk menjagaku hari itu. Kamu bajingan. Sambil menangis terseduh-seduh, dia terlihat menyedihkan. Aku mengambil tisu dan memberikannya. Dia mengulurkan tangan untuk menerimanya, lalu tiba-tiba bereaksi seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Dia menepisnya dengan kasar dan menatapku tajam. Ngapain sok baik? Lihat dia begitu membuatku agak bingung. Setelah menangis sesaat, dia melanjutkan, Fusinian. Kita buat kesepakatan. Aku akan setuju untuk tidak mengganggu Kiao King Hee lagi.
Bagaimana? Takut aku tidak setuju? Dia buru-buru menambahkan. Semua ini salahmu, kau harus menyelesaikannya. Aku hanya merasa lucu mendengarnya. Youqi, kita tidak ada hubungan. Kenapa aku harus membantumu? Kalau kau tidak bisa tinggal di sini, kembali saja ke luar negeri. Kalau kau terus ingin mengganggu istriku, sebaiknya kau selesaikan saja. Dia bangkit dengan dingin, seolah tidak memberiku ruang sama sekali. Dia menghentakkan kakinya. Fusinian, jangan memaksakan diri. Tunggu sampai aku mengeluarkan jurus pamungkas, kau takkan sanggup. Kau tunggu saja. Mendengar ancamannya, dia pergi dengan marah sambil menjulurkan jari kelingkingnya. Dia kembali ke negeri untuk menghindari masalah. Setelah bosan hidup dari belas kasihan, dia mengincar Qiao Qinghe lagi. Setelah Youqi pergi, aku langsung menelepon Qin Chuan untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Ini semua rencananya. Youqi akan segera membuat skenario penculikan palsu, dia akan memukuli dirinya sendiri sampai babak belur, lalu menunggu Qiao Qinghe datang. Dia akan salah mengira bahwa aku yang merencanakan penculikan itu. Karena masalah inilah, sang protagonis asli membuat Qiao Qinghe benar-benar putus asa. Di telepon, Qin Chuan tertawa terbahak-bahak. Tenang saja, kali ini aku akan membuatnya pura-pura jadi kenyataan. Ketika dia benar-benar terluka parah dan tak bisa berteriak minta tolong, aku akan muncul dari langit untuk menyelamatkannya. Lihat apakah dia tidak akan bertekuk lutut padaku nanti. Orang-orang yang disewa Youqi sudah diawasi oleh orang-orang kita. Saat dia bertemu bandit, seluruh proses pembayaran telah difilmkan. Aku memberitahu Qiao Qinghe tentang penculikan yang diskenariokan Youqi. Awalnya dia tidak percaya. Sampai aku menunjukkan videonya, barulah matanya terbelalak. Dia terlihat tak percaya. 3 hari kemudian, di sebuah gudang terbengkalai di kota Chengjiao, Youqi diikat dengan tali, dikelilingi oleh 4 pria bertubuh besar yang disewa dengan bayaran. Di sebelahnya berdiri seorang pria berambut kuning, teman dekatnya dari luar negeri, yang bertugas kabur setelah menerima uang. Mereka berdua sudah sepakat, tidak minta banyak, hanya 2 juta yuan tebusan. Ketika Qiao Qinghe menyelamatkannya, dia akan memerasnya sedikit lagi. Dia pasti tidak akan melapor polisi demi uang segitu. Saat itu, dia akan menyalahkan Fusinian. Qiao Qinghe adalah istrinya, jadi mereka akan menyelesaikan masalah ini sendiri di rumah. Dia pasti tidak akan membicarakannya di luar. Rencana ini di mata Youqi sungguh sempurna. Dia mencoba kekencangan tali, merasa tidak ada masalah. CP tersenyum dan melambai pada pria berambut kuning itu. Ayo, cepat dandan aku. Semakin parah semakin baik. Sebelum pria berambut kuning itu sempat bergerak, pria bertubuh besar itu menghentikannya dan langsung menampar wajah Youqi. Mukanya seketika membengkak di satu sisi, dan ada darah merembes dari sudut bibirnya. Dia langsung mengamuk, tentu saja marah besar. Ini penculikan palsu, kenapa kamu memukulku? Pria si bekas luka itu tak berkata apa-apa. Dia menampar sisi lain wajahnya. Kali ini kedua sisi jadi simetris. Wajah Youqi memar. Kepalanya terasa pusing, dia duduk, kaget dan marah. Kau sudah menerima uang kami. Kita sepakat pura-pura, kenapa kau benar-benar melakukannya? Pria berambut kuning juga ketakutan. Dia mundur ketakutan. Kau ini ngerti nggak sih? Pria si bekas luka menyeringai memperlihatkan giginya yang kuning. Kalau akting, ya harus total. Riasanmu itu, sekali ketahuan, semua usahamu sia-sia. Aku bertanggung jawab padamu, mengerti? Youqi merasa masuk akal setelah mendengar itu. Melihat tampang garang pria si bekas luka, dia sedikit gentar. Meskipun kesal, dia tidak mempermasalahkan lebih jauh. Dia hanya mendesak pria berambut kuning untuk segera menghubungi Qiao Qinghe. Saat itu, Qin Chuan sudah memimpin segerombolan pengawal ke gudang, menunggu adegan pahlawan yang akan dimainkannya. Sementara aku, bersama Qiao Qinghe, menyelinap mendekat, bersiap menonton pertunjukan seru ini. Tiba-tiba ponsel Qiao Qinghe berdering. Begitu panggilan tersambung, Youqi yang wajahnya bengkak seketika menangis meraung. Qinghe Jie, aku diculik, Hiks. Mereka minta 2 juta yuan, cepat datang. Kalau kamu tidak datang, kamu tidak akan melihatku lagi. Qinghe Jie, jangan laporkan ke polisi. Nanti mereka akan membunuhku. Wajah Qiao Qinghe pucat pasi. Dia langsung membentak ke telepon, Youqi, sudah cukup kamu berulah, riasanmu itu jelas palsu. Sampai kapan kamu mau menipuku? Aku selalu menganggapmu seperti adik kandung. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Dia langsung menutup telepon. Youqi terdiam membeku, memegang ponselnya di tempat, ekspresi menangisnya terpampang di wajah. Dia menatap pria si bekas luka, lalu dia ingin menangis tapi tak bisa keluar air mata. Pria si bekas luka itu perlahan bicara. Dia tertawa kecil menatapnya, Tuan You, apa ku bilang? Situasimu kurang parah, mana bisa orang percaya? Kalau akting, harus sedikit kejam. Ikuti saja aku jamin Qinghe Jie akan memihakmu. Pikiran Youqi berputar kacau. Dia melihat pria si bekas luka dengan tatapan ingin menolongnya, lalu teringat nada kecewa Qiao Qinghe tadi. Dia membulatkan tekad,
Baiklah, saudara bekas luka. Kali ini aku dengarkan kamu. Katakan saja bagaimana, aku akan ikuti. Pria si bekas luka tak basa-basi. Dia memberi isyarat. 3 pria kekar lainnya segera mengerumuni. Keempat pria itu menendang dan memukul Youqi tanpa ampun. Dia jatuh ke tanah. Melihat itu, pria berambut kuning ketakutan. Cukup, cukup, saudara bekas luka, sungguh cukup. Youqi menangis memohon, merasa seluruh tulangnya akan remuk. Sudut bibirnya terus berdarah. Sekarang matanya jadi satu, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Jauh lebih parah dari yang warna-warni tadi, 10 kali lipatnya. Ini baru terlihat lebih baik. Pria berbekas luka itu mengangguk puas, memanggil pria berambut kuning. Ayo, telepon lagi saudaramu Yo. Kali ini aku jamin dia akan mau. Begitu telepon tersambung. Youqi langsung menempel ke ponsel, air mata dan ingusnya membasahi wajahnya. Suaranya terdengar sangat menyedihkan. King He, selamatkan aku. Kali ini benar-benar serius, mereka memukulku sungguhan. Lihat wajahku, lihat tanganku. Aku benar-benar salah, King He. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Cepat datang selamatkan aku. Kita di gudang kosong di pinggir selatan kota, di dekat pabrik makanan. Mereka minta 2 juta. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Di ujung telepon, Yao King He mencibir. Nadanya menakutkan tenang. Youqi, katamu kali ini benar-benar serius? Kalau begitu tadi itu palsu? Ya, Youqi langsung membeku. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini mereka benar-benar bertindak membunuh. King He, percaya padaku. Lihat kondisiku, aku hampir mati dipukuli. Yao Xin He benar-benar kehilangan kesabarannya. Matanya penuh kekecewaan. Cukup, Youqi. Sampai kapan kau mau terus menipuku? Selanjutnya, apa kau akan bilang kalau semua ini adalah rencana suamiku? Youqi menelan ludah. Kata-kata yang hampir terucap ditelannya kembali. Yao Xin He melihat reaksinya sepenuhnya, tidak bisa menahan tawa kecil. Youqi, aku tidak menyangka kau begitu hina dan tak tahu malu. Lukamu ini terlalu palsu. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Setelah mengatakan itu, dia kembali menutup telepon dengan kasar. Youqi benar-benar tercengang. Kepalanya berdengung. Kenapa bisa begini? Berbeda sekali dengan dugaannya. Pria berbekas luka itu kembali berbicara, menatapnya sambil tersenyum. Tuan Yao, sepertinya kau belum cukup menderita. Dia yang minta bantuan tidak segan-segan bertindak. Bagaimana bisa akting kalau tidak sungguh-sungguh? Ikuti aku jamin kakakmu King He akan segera datang. Youqi merinding. Ketakutan mulai muncul di matanya. Suaranya terdengar putus asa memohon. Kakak berbekas luka. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Seluruh badanku sakit. Aku benar-benar tidak bisa dipukul lagi. Nanti malah ada yang tewas. Wajah pria berbekas luka itu menjadi muram, mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu? Kami sudah dibayar untukmu, jadi kami harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Kami melakukannya dengan baik. Kami adalah aktor yang punya etika profesional. Kau harus menghargai profesionalisme kami. Dia memberi isyarat kepada 3 bawahannya, tatapannya dingin. Saudara-saudara, kenapa kalian diam saja? Tuan Yao merasa kita tidak bisa menipu satu wanita saja. Kalau begitu, tunjukkan kemampuan sebenarnya. Biarkan dia. Dan kakak King He-nya melihatnya dengan jelas. 3 pria berbadan tegap itu segera menyerbu. Mereka kembali memukuli Youqi dengan tangan kosong dan kaki. Youqi memeluk kepalanya erat-erat, air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Dia baru sadar tengah malam, orang-orang ini memukulinya sampai mati. Dia berguling-guling kesakitan. Memaki, brengsek, parut, berhenti. Aku menyuruh asistenmu. Kau tahu siapa aku? Kalian memukuli aku. Kakak Kincuanku tidak akan pernah melepaskan kalian. Pria parut itu tak lagi berpura-pura, meludah dengan keras. Untuk apa? Berpura-pura menipu wanita? Benar-benar tidak tahu malu. Sampah seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Kalau mati atau cacat, itu tanggung jawabku. Begitu dia berkata. Ketiga bawahannya memukul lebih keras. Si rambut kuning menonton dengan kaki lemas, jongkok di tanah gemetar. Mengambil kendali, seluruh kota mengerang. Sekarang dia benar-benar takut. Jika terus dipukul, dia pasti akan mati di sini hari ini. Suaranya penuh permohonan, jangan-jangan. Kakak parut, aku salah. Aku bukan manusia. Aku seharusnya tidak menipu wanita. Aku bajingan. Kumohon jangan pukul lagi. Tepat pada saat itu, Kincuan menendang pintu gudang hingga terbuka dan berteriak, lepaskan pria Nanhai itu. Dia seperti dewa perang yang turun dari surga, menyingkirkan keempat pria itu dengan cepat, membuat mereka berteriak kesakitan. Melarikan diri dengan panik. Youqi seperti meraih sedotan terakhir. Dia langsung menubruk pelukan Kincuan, menangis terseduh-seduh. Kakak Kincuan, kau datang. Kupikir aku akan mati di sini hari ini. Aku sangat ketakutan. Kincuan hanya memeluk Youqi yang ketakutan,
mengusap punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Dia merasa kasihan sekaligus sedih. Jangan menangis, jangan menangis. Ah Ci, anak baik. Aku di sini. Aku sudah bilang padamu, kamu harus menjaga dirimu sendiri saat sendirian di luar. Kamu keras kepala dan tidak mendengarkan. Sekarang kamu menderita. Kamu nyaris mati. Youci merasakan ketergantungan dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengangguk sambil menangis, air mata dan darah bercampur jatuh. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kakak Qin Chuan, aku tahu aku salah. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qin Chuan menggendongnya secara horizontal. Berjalan cepat keluar. Ah Ci, sayang, baiklah, jangan menangis. Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Kemudian, ekspresi Qin Chuan menjadi dingin lagi, dengan paksa. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan satupun dari para penculik ini lolos. Akan kucincang mereka semua. Untuk membalas dendam Ah Ci kita. Youci sangat tersentuh, melingkarkan tangannya erat-erat di leher Qin Chuan. Sebuah rasa geli melintas di wajahnya. Kakak Qin Chuan, kau sangat baik. Adegan ini kebetulan dilihat dengan jelas oleh Qiao Qinghe yang bergegas datang, terutama kalimat itu. Ah Ci sayang, langsung membuat Qiao Qinghe tercengang, mulutnya ternganga, tidak bisa bicara untuk waktu yang lama. Seluruh orangnya kacau balau diterpa angin. Baru setelah Qin Chuan menggendong Youci dan pergi dengan mobil, aku tersenyum dan berkata, sejak saat itu, Youci tidak pernah menggangguku lagi. Sebaliknya, dia menjadi asisten Qin Chuan, selalu berada di sisinya. Mereka terlihat sangat mesra setiap hari. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan 3 bulan. Qin Chuan tidak tahan lagi. Dia mengajakku minum dan mengeluh. Dia berbicara dengan penuh kebencian, mengatakan bahwa Youci terlalu ikut campur dan tidak mengizinkannya berinteraksi secara pribadi dengan siapapun. Bahkan kontak fisik sesama jenis pun membuatnya cemburu. Sedikit saja dia merasa diabaikan, dia akan mengancam bunuh diri. Mereka bertengkar hebat. Bahkan sampai dia berdebat di depan istrinya, memohon belas kasihan, menjebaknya, mencoba memaksanya untuk menyerahkan posisinya. Dia mengacaukan seluruh hidupnya. Setelah minum, aku tahu Youci akan bernasib buruk. Aku tahu betul sifat Qin Chuan. Jika dia menjadi kejam, dia bisa melakukan apa saja. Benar saja, beberapa hari kemudian, Qin Chuan memberitahuku kelanjutannya. Youci dipaksa kembali ke luar negeri. Diserahkan ke tangan suami dari pria asing berkulit putih itu. Konon, keesokan harinya, pria asing itu mengiriminya sebuah video. Youci kakinya patah 3, dirantai di ruang bawah tanah, dan sudah tidak dikenali lagi. Saat aku mendengar berita itu, aku sedang berbulan madu dengan Qiao Qinghe di tepi laut. Dia mengenakan bikini seksi. Berdiri di atas kapal pesiar sambil menarik pancingnya dengan kuat. Bentuk tubuhnya membuatku terkesiap. Sayang, cepat datang. Ikan ini terlalu besar, aku tidak bisa menariknya. Aku bergegas membantunya. Dia berseru, sayang, kenapa kamu memelukku? Peluk pancingnya dong.